ada poin-poin yang mungkin harus dirubah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang lirik lagu Aisyah dan apakah lirik lagu Aisyah itu sesuai dengan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW dan apakah telah sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan menyikapi lagu Aisyah secara adil berdasarkan dalil. Kalau kita mau adil menyikapi lirik lagu Aisyah, maka mau tidak mau harus berdasarkan dalil dari Nabi Muhammad SAW, tidak berdasarkan perasaan. Karena kalau kita menyikapi lagu Aisyah ini berdasarkan perasaan, maka setiap orang pasti memiliki perasaan yang berbeda, sehingga manusia tersebut akan menyikapi lagu Aisyah ini dengan berbeda pula sesuai dengan perasaannya. Dan ini tentu fatal. Tapi kita harus menyikapi lagu Aisyah ini benar-benar berdasarkan dalil sehingga kita bisa berbuat adil dan bijaksana. Maka kita akan mulai dengan mengutip lirik-lirik yang berada pada lagu Aisyah putri Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah bahwasanya dalam lirik lagu tersebut dikatakan bahwasanya Rasulullah pernah minum di bekas bibir Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apakah ini sesuai dengan sejarah Rasul? Apakah ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Maka ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah putri Rasulullah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah Muhammad SAW, an Aisyata ummil mu'minin kuntu ashrabu wa ana haid thumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab wa ata'arraqu al-arqa wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala mawdi'i fiyya. Jadi hadis yang mengatakan bahwasannya Rasulullah Muhammad pernah minum di bekas bibir Sayyidah Aisyah, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Imam An-Nasai. Yang artinya begini, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah minum ketika aku dalam keadaan haid. Kemudian aku memberikan minuman tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasul meminumnya dengan cara apa? Dengan cara Rasul meletakkan bibir beliau yang mulia pada tempat minum Sayyidah Aisyah. Yakni Rasul tersebut, Rasul Muhammad SAW meletakkan bibirnya ketika minum di tempat Aisyah radhiyallahu anha minum. Ini adalah bentuk kemesraan, bentuk romantisnya Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau yang bernama Aisyah. Jadi lirik lagu Aisyah yang mana di situ menyertakan bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah, Rasulullah Muhammad SAW pernah minum di bekas bibir Sayyidah Aisyah, ini dibenarkan karena ini berdasarkan hadis yang sahih. Ya kan? Kemudian yang kedua, lirik yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah pernah mencubit hidung Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah marah. Ini juga ada dalilnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha, kana idza ghadibat Aisyatu araka bi anfiha wa qala ya Uwaish quli Allahumma rabbu Muhammadin ighfir li dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Hadis ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Laila. Kemudian juga dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam kitabnya Al-Firdaus, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Sohir. Akan tapi hadis ini statusnya lemah. Yang artinya begini,
apabila Sayyidah Aisyah itu marah, maka Rasulullah Muhammad SAW mendekat dan mencubit hidung Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasul berkata, "Ya Uwaish." Uwaish adalah merupakan panggilan kecil dari Aisyah. Aisyah tashirnya Uwaish. "Wahai Uwaish, katakanlah, wahai Tuhan, wahai Allah Subhanahu wa taala, Rabbu Muhammadin, yang mana Allah itu adalah Tuhannya Muhammad, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kemarahan dari hatiku dan jauhkanlah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan." Akan tetapi hadis ini statusnya dhaif, diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shahir. Statusnya dhaif. Akan tetapi sebagaimana tercantum dalam ilmu mustalahul hadis, kalau ada satu hadis yang dhaif dan hadis tersebut tidak membicarakan tentang masalah hukum, maka kita boleh mengamalkannya dalam rangka fadhailul a'mal, yaitu menyemangati kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan hal ini, yakni Rasulullah Muhammad SAW ketika Sayyidah Aisyah marah dan beliau mencubit hidung Sayyidah Aisyah, ini adalah merupakan langkah-langkah romantis yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad kepada kita semua. Dan ini tentu kita sebagai umatnya diperkenankan untuk meniru baginda Nabi Muhammad SAW, karena memang Rasul diutus sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwatun sulukiyah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kemudian lirik yang ketiga adalah Rasulullah pernah lomba lari bersama Sayyidah Aisyah. Ini juga berdasarkan dalil dari Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Sayyidah Aisyah meriwayatkan, "An Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha, kharastu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa ana jariyatun lam ahmilil lahma wa lam abdun." Ketika itu Sayyidah Aisyah bercerita, "Di satu hari aku pernah keluar bersama Rasulullah Muhammad SAW dalam satu safar atau bepergian. Dan ketika itu aku masih kurus, badan saya belum gemuk." Itu cerita dari Sayyidah Aisyah. Faqala linnas, kemudian ketika itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya yang mengikuti beliau pergian, "Taqaddamu, fataqaddamu." "Wahai sahabatku, kamu berjalanlah lebih dulu, sana dulu." Kemudian sahabat mengikuti perintah Rasul dan sahabat itu berjalan lebih dulu. Kemudian ketika itu Sayyidah Aisyah berkata kepada saya, "Ta'alai hatta usabiqaki." "Wahai Aisyah, sini kamu. Mari kita lomba lari." Mari kita lomba lari. Jadi kita bisa bayangkan Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan yang kecapean dari safar, kemudian beliau menyuruh sahabatnya untuk berjalan lebih dulu, dan Nabi menyempatkan untuk menyenangkan hati istrinya Aisyah dengan mengatakan, "Wahai Aisyah, mari kita lomba lari." Seperti itu. Kemudian fasabaqtuhu. Kemudian aku pun menanggapi tawaran beliau untuk lomba lari. Kemudian fasabaqtuhu. Kemudian ketika itu aku Aisyah memenangkan lomba lari tersebut. Jadi Aisyah memenangkan lomba lari, Rasul kalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul ketika itu diam. Artinya beliau itu tidak membahas tentang hal itu di kemudian hari. Kemudian hatta idza hamaltu al-lahma wa baduntu wa nasitu kharastu ma'u fi ba'di asfarihi faqala linnas taqaddamu fataqaddamu thumma qala ta'alai hatta usabiqaki fasabaqtuhu fasabaqani faja'ala yadhaku wa yaqul hadhi bitilka. Jadi kemudian pada satu kesempatan lagi, ketika itu Sayyidah Aisyah badannya telah gemuk, telah berisi gitu ya. Kemudian ketika itu
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Aisyah pergian, dan ketika itu Nabi Muhammad sebagaimana biasanya seperti dulu menyuruh sahabatnya untuk jalan terlebih dahulu. Kemudian Aisyah diajak lomba lari oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena badan Sayyidah Aisyah itu lebih gemuk dari sebelumnya, maka ketika itu perlombaan lari dimenangkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun tertawa karena beliau menangkan lomba pelarian. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Hadhi bitilka." Dengan demikian, wahai Aisyah, dulu kamu pernah mengalahkan saya, sekarang aku telah mengalahkan kamu, jadi satu sama, gitu ya. Yang dulunya 1-0 dimenangkan oleh Aisyah, sekarang 1 sama. Ini adalah bentuk romantisme Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau, tidak hanya kepada Aisyah, tapi juga kepada istri-istri beliau yang lain, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunnahnya, kemudian An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian kita membahas tentang lirik selanjutnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suka merebahkan kepala beliau di pangkuan Sayyidah Aisyah. Ini juga berdasarkan dalil, ya kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha, kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadau ra'sahu fi hijri fayaqra'u wa ana haid. Yang artinya begini. Ketika itu Sayyidah Aisyah itu sedang haid. Kemudian Rasul itu menyandarkan kepala beliau yang mulia di pangkuan Sayyidah Aisyah sambil membaca Al-Quran. Ya, ini adalah bahwasanya ketika Rasul menyandarkan kepala beliau yang mulia di pangkuan Aisyah, ini juga berdasarkan dalil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian selanjutnya, lirik selanjutnya adalah bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga berdasarkan dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, an Aisyah ummil mu'minin kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa sahih. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sehat, beliau mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, la yuqbadu nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yukhayyar. Tidak ada seorang nabi kecuali dia ketika mau dicabut nyawanya, maka dia diperlihatkan tempatnya dari surga. Dan nabi tersebut disuruh milih wafat apakah tetap hidup. Itu adalah sabda Rasulullah ketika beliau sehat kepada Sayyidah Aisyah. Falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhidhi husya 'alaihi sa'atan thumma afaqa. Tapi ketika Nabi dalam keadaan sakit, beliau berada di pangkuanku, kemudian beliau itu pingsan sejenak, kemudian beliau sadar. Ketika sadar, fa'ashkhasa basrahu ila saqfi. Ketika sadar, beliau itu mengarahkan pandangannya ke arah atap, ke arah langit. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, ar-rafiqal a'la. Aku rindu bertemu dengan kamu, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kultu idzan la yakhtaruna. Dalam hati Sayyidah Aisyah mengatakan, dengan demikian Nabi Muhammad tidak memilih kami. Artinya Nabi Muhammad lebih memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alimtu annahu al-haditsul ladzi kana yuhadditsuna wa huwa sahih. Dan ketika Nabi mengatakan Allahumma rafiqal a'la, Sayyidah Aisyah teringat kalau ketika seorang nabi itu mau diambil nyawanya, maka diberi 2 opsi, tetap hidup ataukah meninggal dunia. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah itu sadar kalau inilah dulu sabda beliau ketika masih sehat. Beliau mengatakan kepada saya kalau seorang nabi tidak diambil nyawanya, tidak dicabut nyawanya, kecuali diberi 2 pilihan, tetap hidup ataukah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kali ini kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad lebih memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil bahwasanya
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat, beliau berada di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dalil lirik yang selanjutnya adalah yaitu panggilan Humaira. Ya kan? Apakah panggilan Humaira ini berdasarkan dalil? Jawabannya iya. Ya kan? Ibnu Athir menyebutkan dalam kitabnya An-Nihaya juz 1 halaman 1044. Beliau mengatakan, "Kana yaqulu laha ahyanan ya Humaira tashhirul hamra yuridul bayda." Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu ketika kadang-kadang memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira. Humaira adalah bentuk tashhir atau bentuk panggilan kecil dari al-hamra. Hamra itu adalah asalnya ahmar mudzakarnya, muannasnya ikut wazan fa'la yakni hamra dan ditashhir menjadi Humaira. Yuridul bayda, yang mana Nabi Muhammad itu menginginkan. Kenapa Nabi Muhammad memanggil Humaira? Karena beliau itu melihat Aisyah itu memiliki kulit yang putih kemerah-merahan. Jadi dipanggilnya Humaira seperti itu. Kemudian Qadhi Iyad dalam kitabnya Masyarikul Anwar juz 1 halaman 702, beliau mengatakan qauluhu li Aisyata ya Humaira tashiru isfakin wa rahmatin wa muhammadin. Jadi perkataan Nabi Muhammad kepada Aisyah, wahai Humaira, itu bentuk tashir, bentuk panggilan kecil yang tanda kasih sayang kepada Sayyidah Aisyah. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya Humaira itu adalah Nabi Muhammad memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira. Tujuannya adalah panggilan kasih, panggilan sayang, panggilan cinta. Dan Humaira itu artinya seorang wanita yang memiliki kulit putih kemerah-merahan. Dan tidak hanya di pipinya. Sebagaimana di lagu Aisyah yang dikritik oleh guru kita juga Buya Yahya, bahwasanya tidak boleh mengkhususkan Humaira dengan pipinya karena itu adalah su'ul adab, tidak sopan dengan Ummul Mukminin, dengan ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini dibenarkan memang. Karena Humaira itu adalah satu sebutan kepada seorang wanita yang kulitnya putih kemerah-merahan. Dan kulit putih secara umum kulitnya putih kemerah-merahan. Tidak dikhususkan di pipinya saja. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, lirik lagu Aisyah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara umum tidak bermasalah. Secara umum itu sesuai dengan dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dipermasalahkan adalah kadang-kadang yang menyampaikan lagu ini, yang menyampaikan salawat Aisyah putri Rasulullah ini kadang-kadang terlalu lebay, terlalu berlebihan. Kalau laki-laki juga terlalu berlebihan. Sebagaimana yang kita lihat di YouTube yang viral akhir-akhir ini terlalu berlebihan. Dan dananya terlalu berlebihan. Seolah-olah dia itu tujuannya itu yang pertama adalah menyampaikan mohon maaf atau memamerkan postur atau gaya daripada penyanyi tersebut. Jadi intinya itu tidak disampaikan. Intinya itu seakan-akan kalah dengan fashion, dengan model dari orang yang menyampaikan tadi. Dandannya sangat luar biasa. Yang laki-laki dandannya lebay. Bahkan ada kedipan mata dan sebagainya. Ini adalah su'ul adab gitu loh. Sehingga perlu dirubah. Dirubah dengan apa? Dengan disampaikan tapi dengan penyampaian yang sopan, dengan penyampaian yang sesuai dengan syariat Islam, tidak lebay. Dan kalau yang perempuan juga demikian, mohon maaf, ketika ingin menyenandungkan sholawat, itu dandanannya jangan terlalu berlebihan, nggak terlalu lebay gitu loh. Jadi jangan terlalu pakai make up yang berlebihan, biasa saja gitu loh. Kalau perlu pakai cadar gitu ya, biar orang-orang yang melihat itu tidak fokus kepada kecantikan orang yang menyanyikan salawat tersebut gitu loh. Jadi yang perlu diperbaiki adalah yang menyampaikan tersebut. Jangan terlalu lebay, baik dalam segi gestur tubuh ataupun dalam segi dandanannya. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena
Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan milik kita sebagai umat manusia. Marilah kita saling mengingatkan dengan sesama manusia agar kita senantiasa nanti di surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.